Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel info pelatihan guru bersertifikat gratis. Kali ini masih dalam edisi PPG. Jadi Bapak Ibu, kali ini saya akan menyampaikan tentang contoh lembar umpan balik. Karena lembar umpan balik ini diperlukan pada saat Bapak Ibu menyebarkan pemahaman ya, baik pemahaman Merdeka Belajar maupun pemahaman penerapan dan asesmen yang Bapak dan Ibu lakukan ketika ke guru-guru yang lain, maka Bapak Ibu perlu menyebarkan atau menyiapkan lembar umpan balik ini sebagai bukti bahwa kita melaksanakan dan juga menerima masukan atau umpan balik dari peserta. Nah, contohnya ini adalah lembar umpan balik dalam bentuk tabel tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Nah, ini ada nama guru, adalah nama guru yang mengikuti ya. Jadi Bapak Ibu yang menyampaikan, Bapak Ibu peserta PPG kan mengadakan pelatihan atau menyebarkan lah, hanya ke 2 orang, 1 orang ataupun ke banyak orang pun harus sedia lembar umpan balik ini, dan lembar umpan balik ini dibagikan setelah melaksanakan ya penyebaran pemahaman Merdeka Belajar ini. Nah, ini nama guru yang mengikuti, bukan nama Bapak Ibu ya. Atau misal mau ditambahkan ya, misal peserta PPG-nya, misal nama peserta PPG. Nah, nama peserta PPG ini adalah yang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Nah, nama guru peserta dicetak sebanyak peserta yang hadir. Nah, asal sekolah mereka 1 orang 1 lembar ya. Jadi pertanyaan pertama, apakah Anda merasa sesi pemahaman tentang Merdeka Belajar bermanfaat? Mohon jelaskan bagaimana penjelasan mengenai konsep Merdeka Belajar menurut Anda. Misal kurang jelas atau terlalu cepat. Nah, silakan. Terus nomor 3, apakah materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan? Maka silakan jawab oleh peserta ya, apa yang paling Anda sukai dan apa yang kurang Anda sukai dari sesi ini. Bagaimana Anda berencana untuk menerapkan konsep Merdeka Belajar di kelas? Adakah saran atau masukan untuk perbaikan sesi pemahaman ini di masa mendatang? Terus umpan balik, kira-kira isinya apa? Nah, di lembar 2 ini adalah contoh ketika Bapak Ibu guru peserta mengalami bingung. Mungkin kan mereka sebenarnya tahu maksudnya ya, tapi mereka mau menuliskan kalimat mungkin terkendala ibaratnya kata-kata pancingan lah, atau kata-katanya seperti apa sih. Nah, maka Bapak Ibu paling tidak ketika mereka mengalami kesulitan, mohon dibimbing nih peserta juga. Biasanya kalau peserta yang sudah sepuh atau mungkin ada banyak masalah, mungkin dia sudah kepikiran mau menuliskan tapi mulainya dari mana. Nah, Bapak Ibu mencontohkan, misal ketika ada pertanyaan yang nomor 1 ini yang seperti tadi di atas lembar itu, maka jawabannya ya, sesi ini sangat bermanfaat karena memberikan wawasan baru tentang bagaimana memberikan kebebasan lebih baik kepada siswa dan memilih metode belajar yang sangat sesuai dengan mereka. Terus bagaimana penjelasan mengenai konsep Merdeka Belajar menurut Anda? Nah, ini jelas atau kurang jelas atau terlalu cepat. Ini peserta sebenarnya boleh milih. Nah, contohnya ini ketika peserta menjawab, penjelasan sangat jelas dan disampaikan dengan tempo yang sesuai sehingga mudah diikuti dan dipahami. Terus, apakah materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan Anda sebagai pendidik? Terus mengapa ya? Ya, materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan saya sebagai pendidik karena membantu saya memahami cara
memberikan lebih banyak kebebasan kepada siswa tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Pertanyaan yang keempat, apa yang paling Anda sukai dari sesi ini? Yang paling saya paling menyukai bagian dari mana diberikan contoh konkret penerapan Merdeka Belajar di kelas, karena itu membantu saya memvisualisasikan bagaimana menerapkannya di kelas. Nah Bapak Ibu, kebanyakan kita itu pinginnya sebenarnya contoh konkret itu contoh yang nyata ya. Misal pembelajaran berdiferensiasi itu penerapannya seperti apa, contohnya benar-benar ke siswa seperti apa. Nah ini contoh umpan balik dalam pemahaman Merdeka Belajar. Maka contoh siswa diberikan kebebasan atau merdeka belajar itu seperti apa sih? Ataukah mereka boleh belajar dan boleh tidak, atau mereka boleh memilih materi ini atau ini, terus bagaimana solusinya ketika satu kelas berbeda? Nah Bapak Ibu harus mampu menyampaikannya ya. Nanti kalau misal ada kesulitan silahkan di kolom komentar. Insya Allah kalau saya usahakan untuk bisa membantu ya. Terus bagaimana Anda berencana untuk menerapkan konsep Merdeka Belajar di kelas Anda? Nah saya berencana untuk memberikan pilihan project kepada siswa dan memilih cara mereka ingin menyelesaikan serta lebih banyak lagi menggunakan materi pembelajaran. Nah dengan format tabel ini Anda dapat mengumpulkan dan menganalisis umpan balik dengan lebih mudah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.